Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahman Triyoga, NIM HAM44 Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Strategi Ruang Terbuka Hijau Taman Adipura Kabupaten Muara Enim. Nah, untuk latar belakang sendiri, pemanasan bumi menjadi fenomena yang semakin memperhatikan setiap harinya. Penurunan kualitas lingkungan perkotaan memiliki hubungan dengan ketersediaan ruang terbuka hijau. Penyediaan ruang terbuka hijau di perkotaan dapat meningkatkan mutu lingkungan dan kenyamanan bagi penduduk perkotaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang mensyaratkan luas ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas wilayah perkotaan dengan rincian ruang publik 20% dan ruang privat 10%. Permasalahan Taman Adipura Muara Enim diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dari berbagai masalah lingkungan yang terjadi di daerah tersebut. Namun, apabila tidak tahu akan nilai dari RTH tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa ruang terbuka hijau Taman Adipura Muara Enim tidak akan dapat bertahan dan lestari seperti yang diharapkan, dan tidak menutup kemungkinan juga wilayah tersebut akan kembali kumuh seperti sebelumnya. Permasalahan selanjutnya yaitu sebagai fenomena yang bersifat dinamis yang diakibatkan adanya dinamika aktivitas ekonomi di suatu wilayah kota seperti industri, jasa dan perdagangan, pemukiman, dan infrastruktur. Dari persoalan di atas, kita dapat menentukan tujuan. Yang pertama, mengkaji variabel yang mempengaruhi ruang terbuka hijau Taman Adipura Muara Enim. Yang kedua, menentukan strategi kebijakan yang dapat diterapkan agar RTH lestari dan berkembang menggunakan model causal loop diagram. Untuk model penelitian, yang pertama, penelitian ini dilakukan di kawasan ruang terbuka hijau, tepatnya di RTH Taman Adipura Muara Enim yang terletak di Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Yang kedua, jenis dan sumber data. Jenis pada penelitian ini yaitu data sekunder yang diambil dari berbagai jurnal ilmiah, skripsi, tesis, artikel, publikasi media massa, atau berita terkait. Dan yang ketiga, analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan causal loop diagram. Nah, pada bab hasil pembahasan ini, ruang terbuka hijau merupakan salah satu komponen penyusun kota yang keberadaannya sangat dipengaruhi oleh komponen lainnya. Perhatikan gambar causal loop diagram RTH Taman Adipura Muara Enim berikut, teman-teman. Nah, pada diagram tersebut, jumlah penduduk yang semakin bertambah akan menyebabkan meningkatnya kebutuhan lahan, di mana hal ini yang secara langsung berkaitan dengan jumlah penduduk dibagi ke dalam 3 kelompok penggunaan lahan, yaitu lahan pemukiman, lahan jasa dan perdagangan, dan lahan fasilitas umum. Tingkat kebutuhan lahan yang semakin meningkat akan mengakibatkan meningkatnya pertambahan lahan, dan pada akhirnya dengan semakin yang bertambahnya penggunaan lahan akan berdampak pada semakin berkurangnya ruang terbuka hijau. Aktivitas lain yang berpengaruh terhadap ketersediaan RTH adalah aktivitas ekonomi. Nah, semakin meningkatnya aktivitas ekonomi, maka akan mengakibatkan kebutuhan tenaga kerja yang tinggi. Kebutuhan tenaga kerja yang tinggi menyebabkan kebutuhan lahan untuk mengembang aktivitas ekonomi semakin bertambah dan mengakibatkan ketersediaan RTH yang ada semakin berkurang. Selanjutnya, ruang terbuka hijau yang semakin berkurang menyebabkan suhu menjadi meningkat dan kelembapan menjadi mengalami penurunan. Hal ini akan mengakibatkan tingkat kenyamanan menjadi berkurang. Dampak lain yang mengakibatkan semakin berkurangnya RTH adalah menurunnya aktivitas ekonomi karena keterbatasnya lahan yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha
dan pada akhirnya akan mengurangi pendapatan. Nah, untuk kebijakan atau implikasi kebijakan pada makalah ini, yang pertama, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan luasan keberadaan RTH publik dengan cara memanfaatkan lahan aset pemerintah daerah. Yang kedua, untuk mengatasi semakin berkurangnya ketersediaan ruang terbuka hijau, diperlukan peran seluruh stakeholder terkait, terutama pemerintah daerah selaku otoritas lokal untuk melakukan upaya antisipatif terhadap dampak perkembangan lahan yang cukup pesat melalui optimalisasi ruang terbuka hijau di Muara Enim. Yang ketiga, selain itu, sosialisasi kepedulian lingkungan dan RTH pada masyarakat khususnya di sekitar taman. Dengan melakukan sosialisasi tersebut, diharapkan masyarakat akan lebih sadar dan peduli dengan keadaan lingkungan di sekitar mereka dan juga dapat membantu merawat, melestarikan, dan menjaga ruang terbuka hijau. Untuk kesimpulan, keberadaan RTH Taman Adipura Muara Enim menimbulkan dampak positif yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat. Variabel yang mempengaruhi ketersediaan lahan RTH Taman Adipura diantaranya kebutuhan lahan pemukiman, lahan jasa dan perdagangan, lahan fasilitas umum, dan lahan industri. Sehingga dengan adanya variabel tersebut dapat menentukan arah kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat serta keberlanjutan ruang terbuka hijau di Muara Enim. Rekomendasi kebijakan dalam makalah ini adalah mengoptimalkan lahan ruang terbuka hijau dan membatasi pembangunan yang mengganggu keberlangsungan taman. Selain itu, perlunya kerjasama seluruh stakeholder terkait dalam merumuskan kebijakan dan penataan ruang terbuka hijau secara optimal. Baik, inilah daftar pustaka yang diambil di berbagai studi literatur. Baik, demikian penjelasan makalah dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.